Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika bersama saya Nur Mutia SPD. Pada video ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 bab suhu dan kalor dengan materi pokok suhu. Untuk submateri yang akan dijelaskan, bagian A pengertian suhu, bagian B jenis-jenis termometer, dan bagian C konversi skala suhu. Salah satu langkah pencegahan penularan terinfeksi virus corona adalah dengan pengecekan suhu tubuh seperti yang terlihat pada gambar. Di sejumlah tempat umum seperti pusat perbelanjaan hingga bandara selalu menerapkan pengecekan suhu tubuh. Dari suhu tubuh itulah seseorang bisa diketahui apakah orang tersebut sehat atau tidak. Upaya ini merupakan salah satu pencegahan penularan virus corona, sehingga dapat kita simpulkan betapa pentingnya suhu dalam kehidupan sehari-hari. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Ada berbagai jenis-jenis termometer berdasarkan dengan fungsinya. Yang pertama, termometer air raksa, yang kedua, termometer alkohol. Kedua termometer ini paling banyak digunakan di laboratorium yang fungsinya untuk mengukur suhu tubuh, zat cair, dan juga uap. Termometer ini dapat mengukur suhu dari minus 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Yang ketiga adalah termometer inframerah. Termometer ini merupakan alat ukur digital yang fungsinya untuk mengukur suhu tubuh. Yang keempat adalah termometer bimetal. Termometer ini fungsinya untuk mengukur benda yang umumnya terbuat dari logam. Yang kelima adalah termometer hambatan. Termometer ini paling banyak digunakan di industri. Fungsinya untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, yaitu di atas 1000 derajat Celcius. Dan yang keenam adalah termometer gas. Termometer ini bekerja berdasarkan reaksi gas terhadap perubahan temperatur. Fungsinya selain digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, juga digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah, yaitu dari minus 250 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Dan masih banyak lagi jenis-jenis termometer lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering kamu temui adalah termometer inframerah dan termometer air raksa. Skala termometer terbagi atas 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Kelvin. Keempat skala ini memiliki titik acuan yang berbeda-beda. Titik acuan yang dimaksud adalah titik didih dan titik beku. Titik didih merupakan titik acuan atas yang menyatakan bahwa air akan mendidih pada titik tersebut. Sedangkan untuk titik beku adalah titik acuan bawah yang menyatakan bahwa air akan membeku pada titik tersebut. Untuk skala Celcius memiliki titik beku 0 dan titik didih 100 derajat Celcius. Artinya, air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Untuk Reaumur memiliki titik beku 0 dan titik didih 80. Fahrenheit memiliki titik beku 32 dan titik didih 212. Sedangkan untuk skala Kelvin memiliki titik beku 273 dan titik didih 373. Pada saat SMP, kalian pasti telah diberikan tabel konversi suhu seperti pada gambar. Berdasarkan tabel tersebut, kita diminta untuk menghafal ketika ingin mengubah atau mengkonversi satuan suhu, misalnya dari Celcius ke Fahrenheit ataukah Kelvin ke Reaumur. Namun untuk memudahkan supaya tidak banyak menghafal, kita bisa menggunakan persamaan umum konversi suhu, yaitu X dikurang X min
per X max dikurang X min sama dengan Y dikurang Y min per Y max dikurang Y min. Untuk keterangan persamaan tersebut, X merupakan suhu yang terbaca pada termometer 1, Y merupakan suhu yang terbaca pada termometer 2, untuk X min merupakan titik beku pada termometer 1, Y min merupakan titik beku pada termometer 2, X max merupakan titik didih pada termometer 1 dan Y max merupakan titik didih pada termometer 2. Untuk lebih jelasnya mengenai konversi suhu dapat diperhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, Rusdi membuat kopi dengan suhu air didih 90 derajat Celcius. Nyatakan suhu tersebut dalam skala Fahrenheit. Berdasarkan soal, kita diminta untuk mengkonversi satuan Celcius ke Fahrenheit. Ini adalah gambar termometer Celcius dan Fahrenheit dengan nilai titik didih dan titik bekunya. Ketika pada termometer Celcius menunjukkan angka 90 derajat Celcius, maka di Fahrenheit menunjukkan angka berapa? Gunakan persamaan umum konversi suhu. X kita anggap termometer skala Celcius dan Y kita anggap termometer skala Fahrenheit. Diketahui untuk nilai X sama dengan 90, X min sama dengan 0, Y min sama dengan 32 dan Y max sama dengan 212. Dan yang ditanyakan adalah nilai Y atau suhu yang terbaca pada termometer skala Fahrenheit. Substitusi nilai yang ada pada variabel diketahui. Hasilnya 90 per 100 sama dengan Y dikurang 32 per 180. Sederhanakan untuk mempermudah perhitungan menjadi 9 per 1 sama dengan Y dikurang 32 per 18. Selanjutnya kali silang. 9 dikali 18, 162 sama dengan Y dikurang 32 dikali 1, hasilnya Y dikurang 32. Sehingga diperoleh nilai Y atau suhu yang terbaca pada termometer Fahrenheit yaitu 162 ditambah 32 sama dengan 194 Fahrenheit. Soal yang kedua, dua buah termometer A dan B menunjukkan angka 100 ketika digunakan untuk mengukur air mendidih. Dalam air yang agak hangat, termometer A menunjukkan angka 75, sementara termometer B menunjukkan angka 50. Jika termometer A menunjukkan angka 25, maka termometer B menunjukkan angka berapa? Pada soal, tidak dituliskan apakah termometer yang digunakan adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Oleh karena itu, kita anggap termometer ini adalah termometer yang baru atau yang kita buat sendiri. Berdasarkan soal, ketika digambarkan, maka diperoleh gambar sebagai berikut. Termometer A kita anggap sebagai termometer X, termometer B kita anggap sebagai termometer Y, sehingga diketahui untuk nilai X sama dengan 75, X min sama dengan 25, X max sama dengan 100, Y sama dengan 50, Y max sama dengan 100. Ditanyakan adalah Y min atau suhu minimal atau titik beku pada termometer B. Gunakan persamaan umum konversi suhu dan substitusi nilai pada variabel yang diketahui, yaitu 75 dikurang 25 per 100 dikurang 25 sama dengan 50 dikurang Y min per 100 dikurang Y min. Diperoleh 50 per 75 sama dengan 50 dikurang Y min per 100 dikurang Y min. Sederhanakan bilangan sebelah kiri, masing-masing dibagi dengan 25 menjadi 2 per 3 sama dengan 50 dikurang Y min per 100 dikurang Y min. Selanjutnya kali silang, diperoleh 200 dikurang 2 Y min sama dengan 150 dikurang 3 Y min. Kelompokkan bilangan yang sejenis. Minus 2 Y min ditambah 3 Y min sama dengan
150 dikurang 200. Sehingga diperoleh untuk nilai Y min itu sama dengan minus 50. Demikian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.